Kalau misalnya mulai main piano dari umur 3,5 belajar ya. Benar, 3,5 tahun. Kuncinya sih mainnya dengan cinta. Kalau kita main biasa-biasa aja ya nggak pakai rasa, nggak nyampe kan ke orang. Pertama kalau kita nggak pakai hati, kalau ngerjain sesuatu nggak pakai hati tuh kayaknya nggak nyampe gitu yang kita mau sampaikan kan ke orang. Kalau misalnya saya boleh ngasih tahu ke anak-anak yang sekarang, belajar itu tetap selain learning by doing, karena makin kesini nggak orang sekarang kan pengennya instan ya. Kayaknya cuma belajar how to play lagu ini, terus tutorial langsung nyari, tapi nggak belajar musik. Nah, kalau saya kan memang udah ada dasar kan. Cuman pengembangannya itu saya nggak belajar lagi. Pengembangannya saya belajar sendiri. Otodidak. Tapi kan dasarnya itu 14 tahun saya belajar klasik, kan di situ dapat teori of music, history of music, psychology of music, semuanya ada di sekolah saya itu gitu. Lanjut jatuh cinta sudah pasti ya. Habis coba gimana? Kalau misalnya lagi sedih tinggal cari piano, musik. Astrid Lea, selamat datang. Senang banget bisa diundang. Iya, saya makasih banyak sudah mau meluangkan waktu ke sini ya. Biasanya kan sibuk main piano. Nih, Sobat Kang Ridwan, Mbak Astrid Lea ini adalah seorang pianis, ya, arranger juga, kemudian juga musik director juga, dan lain-lain lah. Mungkin Mbak Astrid yang cerita, Mbak Astrid kegiatannya ngapain sih? Siapa tahu menginspirasi nih, Sobat Kang Ridwan. Kegiatan, dimulai dari pianis kan ya. Jadi dari aku tuh memang dasarnya mulai bekerjanya itu as a pianis gitu. Jadi silakan nanya-nanya aja. Kalau misalnya mulai main piano dari umur 3,5 belajar ya. Benar, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Udah mulai belajar piano. Sudah mulai belajar. Jadi sebelum TK udah mulai. Selesainya barengan lulus SMA. Selesainya 14 tahun. 14 tahun. Ya. Jadi aku belajar pianonya dari. Jadi memang dasarnya awalnya ya kerjanya mulai dari menjadi pemain piano gitu. Jadi dari belajar piano jadi main piano dulu, jadi pianis dulu. Gitu. Berarti les dulu ya berarti. Les dulu. Aku belajar dulu dasarnya klasik. 14 tahun itu klasik. Gitu. Emang ada berapa jenis sih kalau piano itu? Ada klasik, ada klasik, ada pop. Yang paling aman ya, yang bukan paling aman, yang paling banyak ya cuman klasik, pop sama jazz. Oh, klasik, gitu. Pop sama jazz. Kalau yang buat belajar yang ya. Umum lah, umum yang ya umum itu ya. Orang belajar tuh biasanya itu gitu. Tapi dasar tuh memang teknik apa segala macam kan dimulai dari klasik dulu. Nah, perjalanannya kan dari waktu kecil ya sampai dengan SMA tadi. Terus itu gimana ceritanya kok memutuskan menjadi seorang pianis? Karena kan setelah lulus SMA kan bisa jadi macam-macam dong, tetap ya. Tapi gimana perjalanan menjadi seorang pianis dan menjadi seorang profesional pianis seperti sekarang kan itu seperti apa perjalanan? Karena di SMA udah kerja jadi pianis. Di SMA udah kerja? Di SMA udah kerja. Jadi aku bukan dari keluarga kaya ya. Jadi SMA itu aku udah harus gimana caranya ya cari pemasukan gitu. Nah, dimulai dari ngajarin temen. Tit, ajarin dong main piano gitu, temenku sendiri. Dari satu, akhirnya aku cuma punya murid 3 waktu itu. Tapi 3 ini, tapi 3 ini kan udah bisa buat jajan. Ya kan? Minimal jajan ya? Minimal jajan. Nah, terus setelah itu guru aku, kamu mau coba-coba nggak main di undangan ini cuma berapa lagu? Ya mau main gitu kan. Tapi belum dibayar, belum. Pertama itu. Terus ada satu pemain saksofon namanya Mbak Yuyun George. Dia ngajakin aku tuh waktu aku masih SMA. Kelas berapa nih? Sorry, SMA kelas 2. Boleh nggak kita gabung coba-coba ini? Oke deh, coba-coba. Nah, tapi waktu itu saya belum bisa main pop banget ya, masih karena dasarnya klasik. Tapi diajarin dengan Mbak Yun, udah main. Abis itu udah bisa bergabung dengan grup cewek-cewek waktu itu. Nah, itu udah mulai dibayar gitu. Nah, terus nggak lama, Tit, gantiin tuh. Ada di salah satu hotel bintang 5 waktu itu. Ini masih SMA nih ya? Masih SMA. Itu butuh banget pemain pengganti karena yang biasanya main itu sakit.
Duh, saya lagunya kan nggak banyak, paling cuma ada berapa puluh gitu, paling nggak apa-apa, urgent banget gitu. Akhirnya saya gantiin. Ternyata GM-nya pada saat itu ngeliat dong siapa yang gantiin, dan nggak apa-apa deh, dia boleh deh gantiin gitu. Jadi setiap kali ada di hotel itu ada yang tidak bisa, mereka langsung ngubungin aku, Tit gantiin lagi gitu. Sampai saya lulus SMA. Itu tadi dibayar berarti tadi? Dibayar, ya? udah dibayar. Nah, makanya kenapa jadi terjun ke dunia itu, ya karena dari SMA itu ya udah cuan dari main piano. Oke. Saya dapat kontrak sendiri, bukan sebagai pengganti, itu di 1 tahun setelah saya lulus SMA. Jadi saya nerusin, ya udah sampai sekarang. Kebetulan memang cinta banget sama piano, seneng banget main piano, seneng banget perform buat ya insya Allah ya bisa bikin orang yang denger bahagia ya denger saya main piano. Jadi saya seneng banget di main piano gitu. Jadi sampai sekarang. Dalam itu berapa tahun tuh sampai sekarang tuh? Kalau saya sebut tahun berarti kan ketahuan umurnya ya. Jangan. Tapi nggak apa juga sih. Aku lulus SMA itu kan tahun 92. Saya mulai main dari tahun 90. Secara menghasilkan 90 tuh. Secara menghasilkan dari Mbak Yuyun itu. Berarti 90 sampai sekarang berarti udah 34 tahun. Buset, udah lama ya. 30. Udah mau tidur juga udah ngalir ya. Orang saya pernah ketiduran. Ketiduran gimana maksudnya? Jadi waktu ini lucu banget. Jadi saya dulu kan karena sudah mulai dikenal di hotel. Dulu kan hotel itu dari breakfast, lunch, afternoon tea, dinner, supper. Ada. Jadi ada live musiknya dan kebetulan klasik atau pop. Belum ada yang lain-lain ya, klasik kan. Nah, saya nggak suka di satu hotel atau di satu tempat itu selama full 1 minggu, nggak suka. Jadi saya pagi bisa di hotel ini, siang muter. Saya bener-bener muter dan saya nggak libur. Senin sampai Minggu nggak libur. Itu sampai tahun 2000-an lah gitu. Itu tuh nggak sampai 2000, sorry. Itu sampai 97 atau 97-an pas Krismon tuh 97 atau 98. Nah, itu udah ya. Itu nggak setiap hari karena semuanya banyak yang di-cut. Betul. Nah, itu tuh keliling kan. Jadi ada salah satu hari di mana saya hari Selasa malam itu, Selasa itu saya main pagi, siang, sore dan supper. Sedangkan hari Rabunya saya harus main breakfast. Pagi lanjut. Klasik. Main bertiga gitu. Kebayang dong jam 7.30 ya. Masih main klasik. Yang supper emang jam berapa biasanya? Sampai jam 3 pagi. Jadi saya baru tidur jadi baru sampai rumah 3:30 tidur. Jam 6 udah harus bangun kan. Itu rutin? Seperti itu, geser putar-putar? Ya, itu nggak. Kalau yang supper ke breakfast cuman hari Selasa ke Rabu itu doang. Tapi yang lain-lain, saya rutinnya pagi, siang, sore, malam gitu. Terus 3 tempat minimal sehari. Jadi yang paling banyak yang 4 tempat itu di hari Selasa. Gitu. Nah, itu udah capek banget kan, 4 main gitu, terus paginya harus breakfast lagi kayak. Betul. Jadi waktu breakfast itu ada pemain flute, ada pemain cello. Kita main bertiga chamber gitu kan. Terus lagunya barok pagi-pagi. Bah gitu kan ya. Lagunya lambat, kan gak bisa lagu yang cepet karena pagi itu kan orang gak bisa langsung gitu kaget karena lagu klasik. Lagu klasik kan. Jadi ya udah main, aku tidur. Sampai dibangunin, tit, dibangunin sama main flute, tit, gitu. Gue ketiduran ya? Nyampe mana? Justru itu, lu selesai main. Tapi aku ketiduran. Dia main sampai selesai? Iya, aku juga nggak tahu ya. Temen gue bilang, Tit, lu main selesai loh, tapi lu tidur gitu. Oh, ngalamin sampai seperti itu ya? Alam bawah sadarnya udah ngalir gitu ya? Ada yang main tidur terus hilang, nggak nerusin main gitu kan, atau nggak nerusin main. Kalau aku tuh tidur, tapi tangannya katanya jalan dan selesai lagunya. Aku nggak tahu kapan aku mulai tertidur, tapi lagunya selesai. Dan selesai pas, Tit lagu ini, tapi nggak bangun. Bangun. Tapi untungnya lagi nggak lanjut ya. Nggak main sendiri. Pas selesai, diam aja gitu. Diam aja gitu. Makanya yang bingung, woi bangun. Mau lanjut lagu kedua. Aku tuh udah paniknya, takutnya kan tidur di tengah jalan gitu. Maksudnya di tengah main aku ketiduran, terus tamunya kan banyak gitu ya. Betul. Nah itu temanku bilang, justru itu lu selesai mainnya. Gitu. Nggak tahu ya, ini namanya skill yang udah dilatih dalam waktu
panjang ya. Jadi dan lagunya mungkin udah sering juga Udah sering, dibawakan. lagunya sih udah Jadi sering. ngalir aja Iya, gitu ya. Cuman ketidurannya itu, aduh memalukan banget. Apa itu kan pengalaman dalam hidup ya. Iya. Mbak Astrid, kalau sekarang ya biasanya konsernya seperti apa sih? Apa perform sendiri atau banyakan atau gimana biasanya? Mulai dari sendiri sampai 50 orang. Ya, 50 orang biasanya. Sendiri apa 50 orang? Tapi tergantung sih, saya bang bisa main sampai berapa orang aja tergantung yang biayain gitu. Kalau Yang bikin misalnya acara bikin event. acara itu maunya berapa orang ya ngikut. Tapi yang terakhir-terakhir ini biasanya sih 50. 50 orang. 50. Jadi 50 itu paling- kan kayak orkestra ya? Apa? Ya orkestra. Udah Orkestra. besar. Ya. Katanya bisa ngelit dari yang piano ya awalnya kalau misalnya cuma 30 orang atau berapa tadi? Iya, soalnya kan gimana ya? Saya nggak belajar conducting. Oke. Ya, conducting itu membutuhkan belajar lagi gitu. Dan saya nggak pede. Orang ngomong kan cuma gini-gini doang. No gitu. Conducting sama pianis gitu ya itu beda lagi gitu. Nah, itu perlu belajar lagi gitu. Sedangkan saya belum belajar. Nah, tapi kalau misalnya as a orchestra leader, biasanya di 30-an gitu, 40-an aku masih aman karena kita pakai latihan kan. Kita pakai latihan, lagu juga udah tahu. Jadi detail-detailnya tuh biasanya dilengkapi di waktu latihan gitu. Nah, posisi piano juga harus menentukan karena saya leader kan gitu. Justru saya kadang-kadang nggak di tengah gitu. Saya agak di pinggir sedikit supaya semuanya kelihatan gitu. Nah, jadi pemain yang udah biasa main sama saya, itu kan saya tuh orangnya ekspresif. Jadi ngitung dengan badan, dengan kepala ekspresif banget. Jadi anak-anak bisa lihat kapan saya ngitung, kapan saya mulai, dan itu dari latihan kan udah bisa kita latih gitu. Apalagi dengan pemain-pemainnya yang biasanya pemain yang udah biasa kita pakai gitu. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu kesulitan ya untuk cuman kalau untuk acara besar dengan format yang lebih besar lagi, saya biasanya minta featured conductor supaya lebih rapi aja gitu. Karena kan posisi yang misalnya panggungnya gede banget kan, aku agak susah kan kalau misalnya panggungnya terlalu besar. Tapi kalau misalnya panggungnya masih 30-an orang, aku masih kelihatan semuanya dengan jelas. Tapi kalau udah 50 itu yang agak terlalu besar. Itu aja sih. Jadi nanti featuring kolaborasi lah dengan konduktor. Ya, paling gitu. Mengorkestra keseluruhan. Karena dia di tengah ya kelihatan semuanya. Ya, gitu, paling gitu. Oke. Tapi tetap nulis, aransemen, atau apa segala macam, dasarnya dari aku gitu. Tapi emang fokusnya lebih ke pianis aja ya? Atau ada yang lain itu? Kan aku arranger juga. Jadi nulisin, jadi kan kalau misalnya orkestra kan pemainnya lain-lain ya. Ada bass, ada gitar, ada drum, ada violin, ada cello. Kan semuanya harus ditulis satu-satu. Gitu. Jadi semuanya siapa main apa itu kan harus ditulis satu-satu. Betul. Nah, ya aku bagian nulis itu gitu. Supaya jadilah si lagunya gitu. Oh, jadi mulai mengarrangement bahkan menulis skenario lagu ya? Iya, jadi kayak semacam kalau film ya, jadi skenarionya mesti ditulis kan supaya si A ngomong apa, si B ngomong apa, sama aja kalau Si di A musik. tuh alat musik maksudnya ya? Alat musik gitu. Kalau ini castnya ngomong apa, kalau yang di sini kan alat musiknya harus main apa kan harus ditentuin supaya nggak semuanya main terus nabrak gitu kan. Berarti bisa dong alat musik lainnya juga kalau gitu, bukan hanya musik. Enggak. Alat musiknya nggak bisa. Tapi paham ya tentang. Harus bisa, kalau kan ntar nggak ngerti kan. Range-nya, misalnya si violin cuman di nada apa, ini di nada apa kan harus tahu. Kalau nggak ntar kelewatan nggak bisa dimainin. Iya. Gitu. Nggak nyambung jadinya ya. Gitu. Itu bisa paham seperti itu, belajarnya dulu kayak gimana sih? Kok tiba-tiba kan nggak tiba-tiba ya, Mbak Astrid tiba-tiba bisa piano, kan ada proses belajar kan? Pasti. Seperti apa dulu? Jadi untuk arrangement itu, aku nggak kuliah ya. Jadi aku tuh nggak kuliah. Jadi lulus SMA itu langsung kerja karena kebutuhan keluarga. Sorry, sampai sekarang? Sampai sekarang belum kuliah. Mau ngasih sekolah? Beasiswa? Gitu. Jadi ini maksudnya seorang Mbak Astrid ini tanpa melanjutkan kuliah, tapi bisa bekerja dan menghasilkan ya di industri musik. Ya kan ada juga orang yang, mohon maaf dalam tanda petik, ada yang minder kan gitu ya. Kan kita nggak ngomongin cuman urusan gelar aja kan, tapi betul. Ini bisa menghasilkan atau enggak? Dan ini bisa menghasilkan ya? Bisa menghasilkan.
Kuncinya sih mainnya dengan cinta. Kalau kita main biasa-biasa aja ya nggak pakai rasa, nggak nyampe kan ke orang. Pertama-tama itu kalau sebagai pianis. Sebagai music arranger, kalau sama aja. Kalau kita nggak pakai hati, kalau ngerjain sesuatu nggak pakai hati tuh kayaknya nggak nyampe gitu yang kita mau sampaikan kan ke orang. Kalau masalah teknik, aku belajar dari pengalaman. Teknik itu belajar dari pengalaman? Jadi, waktu awal-awal kan aku masih main keliling-keliling hotel gitu kan. Nah, tapi di tahun 93 itu, aku ditarik sama Mas Purwacaraka itu terima kasih kepada Om Idris Adi yang pertama kali ngajakin aku main di orkes tahun 92. Nah, dari situlah aku kenal Mbak Widya Kristanti, ketemu sama Mas Purwa, itu di situ. 93 itu aku diajak sama Mas Purwa main bareng dengan bandnya dia. Waduh. Dan orkestranya dia. Nah, dari situlah mulai dikenal-kenal. Aku mulai main sama Om Jimmy Manopo, Tante Widya Kristanti, Dian HP, terus Tia Subiakto main di TNT Orkestra gitu. Terus ya keliling, benar-benar keliling. Dari situ kan udah mulai mendengar, oh ini kalau kayak gini, ini gini. Terus lihat partitur, ya belajar dari keseharian aku main orkestra bersama mereka gitu. Lebih banyak sih aku menggunakan telinga untuk mendengar si ini main apa, si itu main apa gitu. Pertama-tama mulai dari situ ya. Terus karena alhamdulillah Tuhan kasih pendengaran yang baik, jadi aku bisa istilahnya kalau misalnya Kang Ridwan bikin roti, pada saat nyobain, oh ini pakai yeastnya yang apa gitu ya. Terus ini coklatnya nih yang merek ini gitu. Nah itu kan udah tahu. Nah tapi dari rasa, kalau aku dari telinga. Oh ini si violin dia biasanya ngambilnya di sini, di sini, sini. Selain dari teori yang aku dapat dari sekolah musik yang sebelumnya, tapi kan prakteknya kan beda ya, pasti beda gitu. Nah gimana caranya ini? Ya dari sini. Mulai belajar, nulis, apa segala macam. Ya dari mereka-mereka yang udah ngasih saya kesempatan untuk bermain bersama mereka. Dari situlah aku mulai belajar, lama-lama, nulis deh. Terus latihan sampai sekarang sampai punya sendiri dan akhirnya bisa nulis sendiri gitu. Oh, awalnya learning by doing. Iya. Ya karena skill itu kan dilatih ya. Ini mengarrange sesuatu juga kan dilatih. Iya. Dan itu kebanyakan belajar dari pengalaman sendiri ya. Jadi kan orang karena tiap hari main kan dulu. Iya. Kadang kan orang berpikir, wah ini gua mau jadi seorang Mbak Astrid lah, ini perlu ngapain? Ternyata Mbak Astrid juga learning by doing. Yes. Kalau course gitu ada kali ya aku belajar. Course nggak ada. Bener-bener cuman yang 14 tahun awal di piano, awal aku belajar klasik. Tapi kalau misalnya saya boleh ngasih tahu ke anak-anak yang sekarang, belajar itu tetap selain learning by doing karena makin ke sini, nggak orang sekarang kan pengennya instan ya. Kayaknya cuma belajar how to play lagu ini, terus tutorial langsung nyari, tapi nggak belajar musik. Nah, lama-lama akan pengetahuan zaman sekarang itu kan makin lama makin berkurang di teori kan. Cuma bisanya tutorialnya aja yang cari gampangnya aja. Kan pendidikannya jadi berkurang. Maksud aku, walaupun sekarang udah gampang dicari di channel apapun untuk cari cara mudahnya untuk bermain, alangkah baiknya kalau memang belajar teorinya tetap harus ada walaupun sedikit gitu. Kalau saya kan memang udah ada dasar kan. Cuman pengembangannya itu saya nggak belajar lagi. Pengembangannya saya belajar sendiri. Otodidak. Tapi kan dasarnya itu 14 tahun saya belajar klasik, kan di situ dapat teori of music, history of music, psychology of music, semuanya ada di sekolah saya itu gitu. Nah, tinggal pengembangannya berjalan dengan waktu, berjalan dengan segala macam pengalaman dari segala macam inputnya dari orang-orang hebat yang pernah ngajak saya main gitu. Oh, jadi memang ya sangat direkomendasikan untuk belajar lah ya. Tetap harus ada belajarnya. Ya. Belajar teori. Sedikit lah, paling nggak tahu gitu. Jangan cuman... Betul, basic lah atau basic. Harus adalah basic sedikit. Basic. Ya syukur-syukur ada juga orang tua yang punya rezeki banyak bisa sekolahin anaknya kan gitu. Sehingga basicnya lebih bagus. Tapi Mbak Astrid kan kuat karena
berdasarkan pengalaman kan gitu. Artinya kita ini akan lebih terasah kalau memang dilatih secara terus-menerus ya, seperti itu ya. Oke, Mbak Astrid kalau yang pernah dipimpin paling banyak berapa tuh kalau orkestra? Hitung yang mana nih katanya? 50-an Kayaknya ya? lagi hitung yang mana nih katanya? 50. 50. Itu kalau kayak gitu sekarang masih sering tampil dalam tiap Ini bulan? sih nggak tiap bulan sih, tapi dalam setahun ada. Pokoknya ada tampil beberapa ya. yang dalam besar gitu? Kebetulan tahun ini udah mau udah 3 nih. Udah 3. Tahun ini kan baru bulan... Sampai Juni ini 3 lah. Ada satu lagi nanti. Iya. Jadi kan maksudnya baru setengah Iya, mudah-mudahan yang setengahnya lagi ada lagi ya, doain. Iya, mudah-mudahan ya. Ada project lain ya gitu ya. Ada project lain mudah-mudahan. Oh iya. Gitu. Kalau Mbak Astrid kenapa sih lebih menyukai di industri ini? Kenapa nggak nyoba yang lain gitu? Atau emang udah terlanjur jatuh cinta? Terlanjur jatuh cinta sudah pasti ya. Habis coba gimana? Kalau misalnya lagi sedih tinggal cari piano, musik. Sekarang kalau lagi di mobil, lagi bete di jalan, dengerin apa? Dengerin musik. Tapi nggak main musik sendiri. Iya, tapi kan at least kan kayak musik tuh ada di kehidupan kita gitu. Kayaknya aku mau pindah kayaknya enggak lah. Aku setia aja lah sama musik. Karena apa ya gitu, kalau nggak mau apa yang kita lagi rasain ya bisa dituangin di musik, bisa didengar di musik. Kalau buat aku kayaknya mau pindah yang lain kayak agak susah gitu. Aku kan setia. Udah kebayang sih ya, 34 tahun tadi ya. Udah 34 tahun menghasilkan cuan di situ kan. Dan berjalan ya terus. Ya udah kebayang sih, makanya emang udah kuat di sini ya, udah melekat lah ya. Kalau sehari-hari ngapain dedinya nih? Kan sekarang misalnya lagi nggak show, apa? Kalau lagi nggak show, jadi aku tuh ada ngajar juga di salah satu sekolah musik. Saya baru mau nanya, kayaknya ngajar nih janjian. Iya, tapi nggak banyak juga, cuman 2 hari aja. Itu juga apa namanya, hanya di satu tempat aja. Karena memang saya seneng ngajar juga, tapi kalau misalnya disuruh pilih, saya memang mencintai main piano dan perform piano ya, maksudnya untuk perform pianonya lebih seneng dibandingkan ngajar. Walaupun ngajar juga saya seneng kalau muridnya rajin. Jangan denger ya, ntar muridnya deh. Gimana? Ntar ada muridnya langsung, nyis nih ngomongin saya, males gitu. Nggak, kalau muridnya rajin kita pasti seneng kan. Ya, tapi kalau misalnya pas muridnya lagi males, Iya. Ngaruh ya ke mood kita sebagai yang ngajar ya. Jadi sampai marah-marah berarti gitu. Enggak. Sekarang kan bisa dilaporin ke Komisi Perlindungan Anak kalau marah-marah. Kalau zaman dulu saya bisa dipukul, bisa diapa, tapi kan kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi cuman naik napas ya. Ambil handphone, kamu mau latihan atau I telepon your mommy right now. Oke, Miss. Oke, aku latihan nih kan gitu. Anaknya nggak mau gitu. Iya. Jadi berangkat kalau dari saya udah rumah. tahu maminya galak, langsung ambil telepon. Mau latihan atau aku telepon sekarang, kamu main biar jelek ketahuan sama mami. Enggak. Aku latihan minggu depan. Jadi ancaman. Gitu nih, sama aja juga kayak. Oh gitu? Enggak ya? Aman. Ya paling kayak gitu sih. Dari semua, jadi kan kegiatan lainnya adalah ngajar. Terus kadang-kadang aku juri musik gitu, kalau ada event nih, perlombaan. Ya, perlombaan. Kemarin kita 2 tahun berturut-turut ada di Kemenparekraf. Terus aku juga di Diknas ada FLS2N gitu, jadi untuk anak-anak. Tapi vokal kalau yang di Diknas. Tapi kalau yang di Kemenparekraf itu musik etnik gitu. Jadi dari seluruh Indonesia nanti dipilihlah yang paling oke yang mana dari berapa hampir 1000 kali ya. Nanti dipilih sampai dapat finalis gitu. Terus waktu itu sempet ITB juga selain itu juga ya, itu yang pop ya, yang di luar klasik. Tapi kalau klasik biasanya sih di Yamaha Piano Competition gitu. Jadi
Juri. Piano klasik kompetisi. Gitu. Karena udah dikenal orang sehingga jadi ditarik lah jadi juri. Juri juga. Dulu aku bikin musik iklan di tempat Mbak Tia Subiakto, di kantornya Bapak Pak Subiakto. Ya, dulu cuma berapa tahun lah gitu. Jingle di situ, jingle iklan untuk televisi. Ya. Terus bikin juga sinetron. Sinetron dulu aku di Cinemark. Maksudnya di sinetron ada musik? Bikin musiknya atau apa? Bikin penata musik untuk film, untuk sinetronnya itu sendiri. Jadi ngiring background musiknya. Tapi sudah stop juga. Nggak kuat. Strippingnya kan itu stripping terus begadang, banyak akunya yang badannya nggak kuat gitu karena capek banget kan karena tiap hari dikejar. Jadi biasanya tuh selesai syuting itu kan baru selesai diedit, rough edit itu kan jam 11, jam 10 malam. Itu harus tayang jam 6 sore besok kan. Jadi aku ngerjainnya dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Kadang berarti. Terbalik gitu. Nah, jam 8 pagi atau jam 7 pagi tuh udah diambil sama kurir dari production house-nya. Jam 6 sore udah tayang. Jadi karena bertahun-tahun begitu badan gak kuat juga sih. Itu posisi punten. Dulu kan sempat berisi ya. Apalagi itu enggak, itu kan lagi kurus. Udah kurus? Belum. Itu justru sebelumnya. Sebelum. Ya, itu masih di sebelum. Itu tuh anakku baru waktu zaman ngisi sinetron itu aku jadi jam 12 itu ada di stasiun TV acara live yang latihan baru mulai jam 6 live-nya sampai selesai jam 10 malam atau jam 11 malam, nyampe rumah jam 12 sampai jam 8 pagi ngerjain sinetron. Waduh. Itu 3 apa 4 tahun ya? Begitu. Stripping itu. Aduh, itu kerjaan saya tuh ke IGD suntik vitamin, doping karena harus melek kan karena ya begitu jalannya. Itu sekitar 4 tahunan. Abis itu oke deh, kurangin salah satu kan, jadi karena main pianonya masih seneng, ngebandnya masih seneng, itu terus jadinya film untuk sinetronnya di-cut gitu. Di-cut ya, karena itu yang menyita waktu, menyita energi juga ya. Waktunya kebalik kan, jadi waktu tidurnya kepake untuk kebalik ya, orang udah istirahat ini justru perlu konsentrasi. Perlu konsentrasi banget dan perlu mood banget kan, mesti ditontonin gitu kan ceritanya, terus mesti diisi di situ gitu. Ya itu tantangan sendiri. Tantangan sendiri. Jadi seneng sih, cuman ya akunya yang udah badannya kasihan gitu sebenarnya. Berarti akal ini apa namanya, Basit, kalau misalnya ketika selama berkarir ya di bidang itu, apakah memang ada ikutan perlombaan tertentu untuk dapat penghargaan? Ada nggak penghargaan yang didapat selama profesi? Atau memang lebih cenderung ada event-event aja ngisi? Event aja, karena memang kan dasarnya kan aku band pengiring dan orkestra pengiring kan. Jadi bukannya bikin sesuatu yang untuk perlombaan sih. Biasanya sih. Aku pernah deh. Kalau Pon Riau itu sih ya event kan, tapi ya bikin bukan buat penghargaan sih, bukan buat nyari bukan buat perlombaan bukan perlombaan. Artinya tanpa perlombaan pun sebetulnya ya tetap bisa menghasilkan ya. Jadi dari event ke event seperti itu gitu ya. Pengalaman yang paling berkesan apa selama menjadi seorang pianis? Selain tadi ketiduran itu. Opening closing Pon sih. Yang 2012 di Riau. Opening 11 hari nggak tidur udah kayak zombie. Serius? Iya. Hah? 11 hari udah kayak zombie. Mungkin tidurnya pendek-pendek gitu. Enggak tuh, orang lagi main ya itu sampai tidur gitu, bangun belum selesai. Wah, gitu. 11 hari nggak tidur. Karena cuma dikasih waktu segitu. Untuk ngapain? Misalnya ngapain 11 hari nggak tidur, kan ada waktu. Jadi waktu acara yang PON 2012 itu kan kita harus ada musik opening. Misalnya countdown acara dimulai kan ada musiknya. Tuh presiden datang kan ada walk musiknya. Bendera di bawah kan ada musiknya. Oh, banyak. Nah, terus setiap daerah kan ada musiknya. Iya. Kan
setiap daerah, tapi kita waktu itu udah nggak sempet bikin per daerah ya, jadi kita bikin per pulau. Pulau Jawa lagunya cuma satu gitu. Pulau Sumatera jadi per pulau gitu. Jadi karena udah nggak keburu. Nggak kekejar itu. Nggak kekejar. Kita benar-benar cuma punya waktu 11 hari. Nah terus bintang tamu yang nyanyi lagu Mars Pon-nya siapa? Yang nyanyi opening yang siapa? Artisnya siapa? Ya itu direkam semuanya karena itu harus direkam dalam waktu 11 hari. Oh, banyak. Dan itu orkes kan itu. 25 ya, 25 orang plus rhythm section aku 6 belum yang nyanyi buat Indonesia Raya ada choir. Itu harus dalam 11. Itu kita 4 studio. Jadi mencar kemana-mana pokoknya harus selesai 11 hari. Oh, pantas 11 hari itu kenapa mepet banget ya? Ponnya kan udah lama disiapin. Itu ada problem sendiri yang which is aku gak bisa cerita. Nah cuman sampai detik itu diputuskan aku yang ngerjain ini cuma punya waktu 11 hari karena itu harus dibawa JR di tempat. Jadi belum lagi musik apa tuh namanya fireworks apa? Oh, menyesuaikan musik. Kembang api bikin musik 12 menit. 18 bikin musik 3 menit aja pusing ya kita ya. Ini suruh 12 menit bikin apa? Itu sih yang paling maaf ya bahasaku yang paling gila gitu ya, sampai aku susah mikir lagi kok gue bisa bikin itu ya 11 hari. itu baru opening. Belum selesai kita di closing. Kita opening pon sama closing pon. Ah, kalau closing ada waktu agak banyak, enggak. Jadi ini kan orang lagi pada bertanding nih, ya kan? Saya juga bertanding melawan saya juga melawan IO-nya. Mana lagunya? Ayo lagunya mana? Ini lagi bertanding kan tiap olahraga. Tiap di ya, jadi maksudnya mereka lagi berolahraga, kita kan harus menyelesaikan rekaman yang untuk closing kan. Iya. Saya bertanding melawan waktu juga untuk nanyain mana lagunya yang mau direkam. Karena lagunya kan belum ditentuin, belum disetujuin sama Seknek ya waktu itu. Karena kan ada presiden kan, jadi hal lagu-lagunya kan harus detail, yang mana yang boleh, penyanyinya yang mana yang boleh, lagu yang boleh yang mana. Jadi itu nunggu, akhirnya last minute juga, tapi yang terakhir cuma 6 harian lah ya. Yang pertama yang 11 hari yang setengah mati, yang kedua tuh cuma seminggu lah. Lebih pendek waktunya, tapi lebih sedikit mungkin. Iya, cuman di tengah-tengah waktu nunggu masih bisa tidur kan ya, gitu. Sempat bisa istirahat. Masih bisa istirahat, tapi yang 7 hari ini ya nggak tidur lagi. Waduh, itu pengalaman. Gitu. Karena pengalamannya hektik banget ya. Itu lebih parah dari stripping itu ya. Itu lebih parah dari stripping, bener. Karena benar-benar nggak tidur terusan itu nggak tidur. Makanya ditawarin lagi nggak mau gitu. Nggak juga. Kan belum, kalau ditawarin 11 hari harus selesai segitu sih mikir sih. Tapi mungkin ya tergantung. Tergantung bayaran juga. Tiba-tiba bayarannya, hah segini? Oke, nggak apa-apa deh. Cuman jadi cocok waktu. Saya tadi mau ngomong itu, cuman takut sungkan. Tergantung yang bayar. Saya juga kan biasa dipanggil kan tergantung yang bayar. Jadi bahasanya ya memang begitu, tergantung yang bayar. Jadi memang ketika sudah dikasih tantangan 11 hari, memang sudah siap dengan konsekuensinya ya. Waktu di awal juga udah nggak kan, wah ini gue perlu menciptakan lagu sekian menit dengan orang-orang, bahkan sebagian orang baru kan, sebagian besar jadi orang baru. Sebenarnya sih nggak pemainnya udah pemain aku kan. Oh, bawaan semua. Kan kita rekaman, jadi hasil rekaman yang dibawa ke Riau. Makanya kenapa harus selesai di 11 hari itu, karena bahannya akan dipakai latihan tuh selama itu. Kita dari tanggal berapa sih waktu itu? Tanggal berapa? Pokoknya cuma ada waktu sekitar 5 hari di Riau untuk mereka latihan di tempat. Tapi hasil rekamannya kan udah harus selesai gitu. Makanya cuma dikasih waktu segitu. Kalau pas udah jadi sih tinggal mixing dan yang lain-lain sih bisa menyusul. Cuman lagunya harus selesai di 11 hari itu aja. Ya, tantangan tersendiri situ ya. Itu sih yang paling berkesan, yang susah dilupain kayaknya yang itu. Kayaknya bukan Mas Edo sama timnya juga sama. Nah, gue juga nggak bisa tidur gitu ya. Oh, nggak tidur sama. Ini Mas manajer juga nggak bisa. Ikut juga? Ya harus, gimana? Oh, udah dari lama berarti ya? Oh, nempel terus ya? Dari 2008. Tapi kalau Mas manajer masih bisa tidur ya?
Oh, dia masih bisa tidur. Dia mah masih bisa tidur. Gue lagi kerja juga dia tidur. Bisa. Dia ngejar deadline doang. Ya, gimana di deadline nih? Gue ditanya ini kata-kata. Tapi pekerjaan dia yang terbesar adalah sebelum acara, sesudah acara nagih ya. Invoice. Sama jadi pawangnya musisi di tengah-tengah kerjaan kita. Pawangnya. Ya kalau nggak, kitanya kan moodnya harus bagus ya. Teman-teman musisi juga kan, kalau seniman biasanya kan idealis ya. Betul. Jadi apa ya? Jadi memang kita punya support system di band atau di orkestra itu yang nyiapin adalah manajer. Gitu. Manajer tuh udah support sistemnya oke banget, makanya kita tenang waktu kerja, happy ya karena sudah diatur dengan segitu baiknya gitu. Makanan diaturin. Makanan lah, apa segala macam. Servis lah pokoknya gitu ya. Apalagi ke teman-teman ya, kan banyak kan, krunya banyak. Jadi semuanya udah. Jadi beruntung punya Mas manajer. Oh ya? iya. Kalau nggak Mas saya mana bisa karena buat nulis aja kan udah butuh waktu begitu banyak. Mas manajernya kemarin baru ada di podcast. Oh, sip. Nanti saya tonton. Alah. Aduh, seru. Kalau ini kan banyak berdasarkan pengalaman sendiri ya untuk bisa berkembang. Sebelumnya pernah punya mentor yang ngajarin tentang pianis kah atau tentang orkestra? Kan nggak tiba-tiba bisa kan? Punya mentor nggak sih? Ada yang ngajarin terus? Sebenarnya mentor semua ya. Jadi gini, mentor aku itu adalah semua yang ngajak aku, semua yang memberikan kesempatan buat aku kerja bareng, itu semuanya mentor. Tapi yang paling berperan banget tuh di awal kan memang Mas Purwacaraka. Mas Purwacaraka. Ya, karena aku paling lama sama beliau. Sampai sekarang pun masih kerja bareng, gitu. Kalau misalnya orkestra aku lagi 50 orang, aku minta tolong Mas Purwa as a conductor, gitu. Kalau banyak kan nggak kepegang. Berarti featuring? Bisa featuring conductor. Nah, setelah itu yang banyak ngajarin aku banyak juga adalah Ibu Dian HP. Itu juga banyak sekali pelajaran yang aku dapat. Selain dari segi arrangement, dari segi pengisian musik sinetron kayak gitu-gitu, ada satu lagi kalau yang untuk sinetron, Mas Didi AGP. Itu yang pertama kali ngasih kesempatan aku untuk belajar gimana caranya ngisi musik sinetron, gitu. Nah kalau iklan, aku berterima kasih sekali sama Om Biakto dan Tia Subiakto karena dia yang pertama kali yang ngajakin aku, bikin iklan, coba bisa. Dari belum pernah kan? Dari belum pernah sama sekali. Jadi banyak banget ya. Kalau yang ngajakin pertama kali main orkestra kan Om Idris Sardi almarhum ya. Jadi karena di beliau saya kenal Mas Purwa kan gitu. Ya, tapi yang ini orang-orang yang pertama kali itu, kalau Mbak Yuyun yang justru yang awal banget saya dari SMA gitu. Jadi Mbak Yuyun, Om Idris, Mas Purwa, Mbak Dian, terus ada Mas Didi AGP untuk apa tuh namanya sinetron, Om Bi atau Om Subiakto dan Tia adalah yang pertama ngajakin saya untuk bikin iklan, gitu. Jadi mentornya banyak. Jadi mentornya banyak. Karena dan aku dapat dari mereka beda karakter gitu. Jadi ini memang semua ini mentor saya. Nah, gitu. Semua ini saya nggak bakalan selesai berterima kasihnya lah, gitu. Ya, jadi buat Sobat Kang Ridwan ya, kan kalau kita ingin bergelut di bidang sesuatu, mentor itu penting ya, karena penting mereka yang punya experience di bidang itu lebih dulu. Betul. Dan mereka mengajarkan kita kan, seperti apa biasanya, seperti itu ya. Mungkin nggak secara langsung, ini harus gini, ini caranya gini, tekniknya gini. Tapi dari keseharian kita bersama mereka, itu adalah pembelajaran. Jadi kadang-kadang kan yang paling susah itu dapat kesempatan. Pada saat kita dapat kesempatan bekerja di sesuatu hal yang baru atau apapun itu gitu ya, kita kadang lupa belajar kan. Betul. Kerja aja gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa berkembang? Pada saat kita dapat suatu kesempatan, ini aja udah setengah mati. Kesempatan itu tuh paling susah. Yang lebih bagus dari saya banyak. Yang lebih jago dari saya banyak. Cuman kesempatan yang datang ke saya itu kan nggak tahu datang dari mana ya. Berarti kan dari atas ya. Tuhan yang kasih. Nah, gimana caranya kesempatan ini bisa berubah jadi lebih berguna lagi, lebih besar lagi? Kita belajar di situ. Betul. Di tempat itu dapat apa? Pada saat opportunity-nya datang itu kita dapat
pengalaman apa lagi ya, itu Betul. belajar di situ. Tapi ya itu kadang-kadang kita kan dapat kesempatan ya gitu. Iya. Seneng aja gitu, tapi nggak belajar. Nah, aku berusaha untuk gimana ya caranya? Aku kan nggak punya kemampuan untuk sekolah gitu waktu itu. Nah, gimana caranya? Ya di setiap kesempatan yang datang aku belajar lagi gitu, belajar lagi gitu. Iya, karena saya pernah dengar satu quotes ya. Jadi kesempatan itu seperti bus, datang dan pergi kan gitu ya. Datang dan pergi. Nah, ketika datang ambil kesempatannya, kemudian belajarlah dari pengalaman itu kan Iya. gitu ya. Orang kan kadang-kadang ya itu busnya datang, naik sampai tujuan udah kan. Udah selesai. Nah, tapi kan di dalam ngapain? Misalnya ngobrol kayak sama ya kalau di bis ya, kalau di bis mungkin ada dapat pengalaman dari teman sebangku atau dari drivernya Jadi atau dari bisa jadi kenalan kan sama ini sama drivernya. Nantinya jadi gratis besoknya kan? gratis. Sama dong. Iya, besok Mbak Astrid sini Mbak. Suka. Ngobrolnya di sini gitu. Di depan gratis. nanti berikutnya. Iya. Jadi collab kan. Jadi kan jadi Mbak, Betul. jadi kita nggak tahu soalnya kan setelah itu Betul. dapat apa gitu. Nah, sekarang ada kesempatan minum, kalau mau minum dulu. Oh iya. Iya, siapa Mari kita tahu minum. haus. Dari tadi ngomong terus. Tapi Mbak Astrid ini nggak bisa makan roti karena iya. diet ya, Mbak. Sebenarnya bukan diet sih, Pola hidup. pola hidup. Saya minum dulu ya. Ya. Karena Mbak Astrid ini lagi menjalani pola hidup apa, Mbak? Keto. Keto. Jadi dulu berapa kilo? 80. 80. Sekarang? Jadi dari 80 turun dulu drop ke 58. Itu dari 58 sekarang 63. Berarti 22 kilo ya. Iya. Kenapa keto tuh yang dipilih? Waktu itu sakit. GERD, asam lambungnya tinggi banget dan selalu kumat, dan setiap kali kumat tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain di saat hari itu harus kerja. Nah, gimana coba? Jadi kan mau nggak mau harus banyak obat yang masuk dari dipaksa. Jadi kalau lagi sakit gue tau apa, karena udah ada jadwal, paksain diri. Ya harus Masuk kan. aja. Saya leader ya, kalau sayanya nggak datang, saya mau minta gantiin siapa? Masa saya minta gantiin? Yang lain beda lagi nanti kan? Beda orkestra. Iya. Jadi mau nggak mau hari itu kita dapat jadwal ya harus bisa, harus datang. Dan sama keto kan turun berat badan dan alhamdulillah bisa terjaga kesehatan sampai sekarang. Ya? Alhamdulillah 7 tahun saya keto, bersih obatan dan bersih IGD dan bersih dokter. Untuk GERD ya. Tapi no cheating ya? Iya, jangan cheating. Nanti malah banyak banget yang orang nyalahin keto karena sakit dan bahkan ada yang meninggal katanya. Ini gara-gara keto gitu. Mereka itu belum 100% niat untuk pindah gitu. Ini soalnya agak susah ya. Jadi gimana ya? Bahasa paling gampangnya ya itu. Kalau mobil udah biasanya isi bensin terus dimasukin solar kan gimana? Udah gitu aja sih. Beda gitu bahan aja. bakar ya. Beda bahan bakar gitu. Rusak bahkan nggak jalan kan? Bahkan nggak jalan. Bahkan Jadi nggak jalan. Kalau teman-teman ajarin gua keto, nggak bisa. Lo baca sendiri. Baca dulu. Itu yang berapa belas lembar itu lo baca gitu ya. PDF. Sampai ngerti. Abis itu baru mau jalanin apa enggak. Kalau cuma mau kurus doang, aku bilang stop aja karbo. Betul. Sama gula. Betul. Maksudnya nggak usah, jangan keto. Justru saya bilang please jangan keto, please jangan. Saya pernah keto juga dulu kan, dulu pernah 85 kilo juga kan. Waduh. Turun paling rendah tuh ke 58 kilo. Oh sama dong, 58 juga ya. 58. Terus ya udah gitu, saya tidak memilih melanjutkan. Nggak apa-apa. Karena saya bisnis kuliner, harus icip-icip Susah makanan. ya, Lah, ini mana coba? Di depan saya ada ini. Ada Amor Cakes. Iya. Terus udah giler kan? Kalau Ya, saya semoga ada yang low carbs and no sugar ya. Iya, Amor Cakes. iya. Jadi kan aku bisa makan next time. ada kan sekarang produk-produk keto Banyak. juga kan, dari Banyak. tepung keto kan bisa Iya, dibuat. banyak. Tapi tetap nggak seenak Nggak ini. seenak. Iya betul banget. Jadi semua teman-teman juga yang nggak keto nyobain makanan keto saya. Kalau yang bentukannya roti ya, roti dan cookies atau cakes, susah banget dapet yang enak. Bener-bener susah Iya, banget dapet yang enak. iya.
Tapi kalau misalnya ada beberapa yang udah mulai mendekati gitu ya, nah itu saya cecer tuh pokoknya ke situ terus deh gitu, karena udah mulai mendekati. Karena memang sulit lah gitu. Bahannya beda, ya kan? Gitu. Biasanya kita pakai tepung white flour kan, sekarang kan gantinya keto flour kan, udah tepung keto. Konsistensinya juga beda. Betul. Pada saat udah gitu kan nggak bisa dicampur gula. Gulanya aja beda kan, pakai substitute sugar sama yang sugar biasa kan. Betul. Itu pengembangannya akan beda banget. Rasanya juga beda. Gitu. Beda banget. Tapi karena udah 7 tahun nggak cheating, udah lupa rasa 7 tahun lalu. Enggak dong. Oh, masih ingat. Semua rasa makanan enak pasti inget ada di ya. sini. Dan belum nemuin ya kayaknya. Belum. Nggak bisa tergantikan lah. Itu kan ada problem nih buat para pengusaha nih yang mau bikin produk-produk keto nih, ada nih kan. Tapi sekarang udah banyak sekali loh, beberapa restoran misalnya ada beberapa restoran Indonesia gitu ya di mall, mereka udah mulai menyediakan tuh nasinya bisa ganti shirataki. Waduh, aku langsung dikejar tuh restoran yang ada nasinya Bami shirataki. game juga kan ada. Yes, ada. Cuman buat saya overpriced ya, karena dia nggak ada isinya kan. Sedangkan aku nggak bisa makan bumbunya karena udah manis. Jadi aku harus kalau di sana tuh harus makan apalagi shirataki. pangsitnya. Nggak bisa, jadi shirataki enak loh pangsitnya itu. Mungkin sih aku nggak terlalu suka ya, aku lebih suka baksonya Mama. Oh, baksonya enak loh. Tapi aku udah dapat bakso yang enak gitu. Oh iya. Jadi anyway kalau kayak gitu itu mesti tambahin lagi protein yang lain, misalnya ayam goreng atau apa gitu. Jadi mie-nya ambil tapi bukannya bumbu yang atasnya, tapi beli ayam goreng instead of ngisiin yaminnya gitu. Jadi kalau emang sama dia udah dicampur kan gitu di belakang. Makanya gitu. pesannya yang shirataki doang. Oh bisa ya kayak gitu. Iya, shirataki doang tapi sama ayam goreng. Iya. Jadi ayamnya dicuil-cuil ditaruhin di mie. Pokoknya repot. Tapi ya demi kesehatan diri sendiri ya, ini atas pilihan saya kan. Nggak semua orang mungkin cocok. Tapi ini alhamdulillah sampai sekarang ini cocok, dan sampai sekarang ini alhamdulillah sehat. Semoga insya Allah sampai nanti masih sehat terus ya gitu. Jadi diterusin. Amin. Gitu. Masih dalam proses karir pernah ada di titik terendah gak sih? Kepo saya nih. Ada atau enggak? Atau ngalir aja gitu, lancar terus? Pernah lah. Pandemi kemarin, Gimana tuh pandemi dan no jobs at all. Sempet sih ada ya satu yang karena hampir 2 tahunan itu kan. Jadi ada beberapa job yang udah pasti batal. Udah di kontrak. Ya kan? Tiba-tiba batal. Nggak ada kan? PPKM, ya, nggak boleh. PSBB apa itu namanya ya? Otomatis kan drop banget ya. Ya kebayang kan kalau misalnya segini bisa dapat ini, bisa dapat itu, mesti bayar ini, mesti bayar itu, tiba-tiba black gitu, langsung gelap, langsung hitam gitu, nggak jelas gitu kan ya, gelap banget. Tapi waktu itu masih ada beberapa sih yang pada saat dibuka ada satu, itu juga tanggal yang dulu, di sini deh gitu, dipaksain ke situ. Tapi ya itu sih yang paling lumayan drop banget sih di pandemi kemarin. Kalau dulu zaman waktu aku masih keliling hotel, waktu zaman Krismon, karena dari satu hotel itu bisa dari breakfast sampai dinner, cuman dinner doang. Jadi yang kebuang banyak banget kan, pagi siangnya tuh aku banyak banget, sampai afternoon tea tuh banyak banget yang kebuang. Itu salah satunya. Tapi waktu Krismon, beberapa job masih ada. Nah kalau kemarin waktu pandemi kan mau nggak mau benar-benar ditutup, orangnya juga nggak ada, jobnya juga hilang gitu ya. Tapi alhamdulillah ngajar masih jalan online. Gitu. Ngajarnya sih masih online. Tapi untuk pekerjaan as a musician, gitu yang udah gelap. Langsung ini ya, nggak bisa melakukan kegiatan tadi ya. Iya, ya gimana? Emang nggak bisa kemana-mana kan, kita dipaksa. Tapi tadi ya, mencari cara lainnya, akhirnya adalah dengan cara online seperti itu ya. Ya kalau ngajar dari online, online. Memang akhirnya kan dari sekolah musik yang aku bekerja di situ, memang harus online kan. Betul. Jadi ya udah online. Gitu deh. Luar biasa ya perjuangan dulu ya. Oke, ada tips nggak sih buat Sobat Kang Ridwan yang ingin tertarik di bidang pianis atau arranger musik seperti itu? Oke, buat Sobat Kang Ridwan yang lagi
kepingin untuk jadi performer atau jadi musisi reguler ataupun musisi apapun lah itu, cara belajar yang sekarang ini kan memang pengen cari cepet ya. Ya tadi aku sempat ngobrol, pada saat dapat kesempatan, attitude-nya dijaga. Kadang-kadang mungkin ya, maaf ya, kadang-kadang suka ada yang ini satu, datang terlambat. Aku benci banget sama. Jadi kalau musisi-musisi aku tuh yang penting satu, you don't have to be the best, tapi disiplinnya harus the best gitu. At least on time, please. Itu tuh yang paling pertama buat aku tuh. Jadi please attitude-nya dijaga, karena kamu main keren gimana, kalau kamu tidak menyenangkan, orang akan males gitu untuk kerja lagi tuh bareng tuh. Ngapain sih orang bikin stres doang? Itu nomor satu. Terus nomor dua, pada saat dapat kesempatan, ini kan susah ya dapat kesempatan ya, dapat bisa main di sini, bisa main di situ, dibelajarin lagi dapat apa dari situ. Jadi jangan cuman sekedar main terus pulang. Dibelajarin, dipelajarilah apa yang ada di sekitarnya, disyukuri kalau udah dapet pekerjaan itu gitu. Jadi jangan cuman kerja pulang aja. Jadi pada saat kamu menghormati yang ngasih kerjaan, teman-teman yang main bersama, tamu-tamu yang datang, itu pada saat kalian menghormati itu semua, ya insya Allah ya berkembang ke yang lain-lain ya. Maksudnya orang akan pakai lagi. Kan pada saat kita main bagus, disiplinnya bagus, kita belajar dari situ jadi makin berkembang, kan orang pasti akan pakai kita lagi. Merekomendasikan. Ya, jadi paling penting itu sih, attitude ya, dari disiplin sama mempelajari dan berterima kasih dengan yang ada, kesempatan yang udah dapet nih. Jangan sampai tidak berkembang ke kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Sip, mantap. Makasih banyak nih Mas. Aku ya. Mas Astrid, kok jadi Mas? Master. Teng. Mbak Astrid, makasih banyak. Aku yang makasih. Iya, sudah mau sharing ke sini. Senang banget. Ada satu sesi lagi, games jawab cepet. Aduh. Waduh. Iya, apa nih? Nggak dikasih tahu ya. Pokoknya nanti saya kasih pertanyaan, dijawabnya cepet ya. Aduh. Coba deh. Siap ya. Langsung tegang nih. Aman, siap ya. Pianis atau musik director? Indonesia atau Nah, aku suka gini nih, musik di Indonesia. Di Indonesia. Ya, sebagai apa? Apa? Oh, aku. Iya, mau pilih pianis atau musik director? Pianis ya. Musik atau bisnis? Musik. Nasi Padang atau steak? Steak. Oh, steak. Mau terjun ke dunia acting nggak? Mau ya. Musisi idola dalam negeri siapa? Dian HP. Masih banyak sudah mau sharing sini ya. Sukses selalu ya. Iya, sukses selalu buat Kang Ridwan. Terus salam sehat buat Kang Ridwan sekeluarga dan buat sahabat Kang Ridwan. Siap, makasih. Sobat Kang Ridwan. Sobat Kang Ridwan.